dari Sumatera hingga Papua, dari Sulawesi hingga Nusa Tenggara. Kami hadir menjaga, melayani sepenuh jiwa, menorehkan segenap bakti 74 tahun Bea Cukai untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai II, Bapak Dwi Yogyastara. Yang kami hormati Kepala Seksi Klasifikasi II Direktorat Teknis Kepabeanan, Bapak Wahyu Anggara selaku narasumber. Yang kami hormati seluruh jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam, serta seluruh hadirin yang berbahagia dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Tidak ada kata yang pantas kami haturkan selain terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk menghadiri acara sosialisasi PMK nomor 142 tahun 2021 pada hari Senin 15 November 2021 tentang pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk pakaian dan aksesori pakaian. Bapak dan Ibu, agar acara kita dapat diberi kemudahan serta kelancaran, kami silakan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat berdoa menurut agama serta kepercayaan masing-masing. Berdoa, kami silakan. Berdoa, selesai. Mengawali acara kita di siang hari ini, kita akan mendengarkan bersama kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 2. Kepada Bapak Yogi, kami silahkan. Tes suara, Mbak Nanda. Siap, sudah terdengar dengan sangat jelas, Bapak? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang untuk kita semua. Izinkan saya mewakili Bapak Ambang yang kebetulan ada agenda lain, mohon maaf terkait BLE yang nantinya akan dipimpin oleh langsung oleh Pak Dirjen. Maka dalam kesempatan ini saya mewakili Bapak Ambang membuka acara ini. Sebelum mulai membuka, izin Mbak Nanda mantun dulu ya. Lancang kuning, lancang pusaka, nampak dari Tanjung Uncang. Izinkan saya membuka acara. Kiranya Tuan Puan merasa senang. Luar biasa, cakep Pak pantunnya Pak. Terima kasih, terima kasih. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita berkumpul di sini, rekan-rekan dari Asperindo, terus juga dari PT POS, dan para agen pengiriman barang PJT yang kurang lebih juga kalau ada di Batam ini sekitar 34 kalau hadir komplit ya. Terus dari narasumber dari di teknis Pabeanan Bapak Wahyu Anggara, selamat datang juga di sesi ini. Di kesempatan ini kami akan mencoba memberikan paparan tentang pemberlakuan BMTP, bea masuk tindakan pengamanan, ya sebagaimana kita ketahui dengan keluarnya KEP 142 tahun 2021 ini secara efektif sudah mulai berlaku tanggal 12 November kemarin ya. Sebelumnya kami juga diundang juga dalam kesempatan sosialisasi dari KPU Priok yang telah mendahului kita di Kamis kalau nggak salah tanggal 11 November mengadakan sosialisasi yang sama dengan mengundang narasumber dari Kementerian Perdagangan. Dalam sesi ini sebenarnya yang paling pas adalah menjelaskan terkait dengan ini adalah dari Kementerian Perdagangan ya. Karena kami dari sisi Kementerian Keuangan hanya terkait dengan operasional di lapangannya aja. Sudah keluar PMK 142 tahun 2021. Tapi latar belakangnya kurang lebihnya adalah terkait dengan penyelidikan yang telah dilakukan oleh KPPI terkait dengan adanya ancaman, indikasi ancaman maraknya impor tekstil ya, yang mengganggu secara umum produksi penjualan dari industri yang sejenis ya. Ini tentunya juga disebutkan di konsideran, prosesnya juga panjang, KPPI melakukan penyelidikan, kuesioner, peninjauan lapangan, akhirnya ke Kementerian Perdagangan dan akhirnya keluar PMK ini ya tentang BMTP ini ya. Kurang lebihnya sebenarnya kan proses dari BMTP ini nggak hanya terkait dengan ini ya. Sekitar bulan Februari yang lalu kalau masih ingat terkait dengan karpet ya. Karpet berlaku juga BMTP. Di tahun 2020 ada juga terkait dengan tirai, kerai, dan kelambu PMK 54. Terus juga PMK 55 tentang HS kain ya, 107 kode HS kain. Ini sekarang terkait yang isu aktual adalah terkait BMTP. BMTP pakaian dan
produk dari aksesoris pakaian ya. Ada terkait dengan air apa yang dipakai kayak kerudung, jilbab dan sebagainya, terus juga ada sial yang dipakai di leher itu juga kena juga. Yang dibebaskan adalah dari 122 negara ya. Mungkin yang selama ini yang marah adalah yang dari Cina, nggak ikut pembebasan ya. Nanti persyaratannya apa aja kalau asal usulnya dari 120 negara, nanti akan dijelaskan oleh narasumber yang kurang lebihnya harus melampirkan sertifikat origin ya. Bahwa teman-teman ini kan PJT kurang lebihnya proses bisnisnya adalah yang notabene di Batam ini terkait dengan barang kiriman ya. Nanti dengan adanya kita memberikan sosialisasi ini, tolong disosialisasikan juga ke para customer-nya juga ya, biar nggak kaget juga nanti dari agen nanti nggak mungut dari BMTP-nya, udah terima barang repot nanti ya. Karena ini juga ada pertanyaan-pertanyaan juga, kemarin juga dari Pak Kadin, Pak Jadi juga, udah kirim barang dari Batam mahal sekarang, pakaian 10 biji bisa kena per piece-nya katakanlah 50.000. Ongkos dari pengiriman sendiri dibanding dari biaya masuk dan BMTP-nya bisa besaran BMTP-nya ya. Ini nggak hanya terjadi di Batam ya, ini PMK 142 ini juga berlaku juga secara nasional ya. Kurang lebihnya juga hal yang sama di Batam juga terjadi juga nanti di TLDDP juga ya, terkait dengan pengenaan BMTP ini. Jadi nggak usah khawatir ya terkait dengan ini. Mungkin ada yang dipersiapkan adalah terkait dengan kesiapan teman-teman dari PJT untuk mensosialisasikan juga ke agen-agennya, terus ke customer-nya. Itu yang penting bagi kami untuk mendukung kelancaran dari pengenaan BMTP ini ya. Kemarin Selasa sudah mulai berlaku dan masih ada sedikit trouble tentang aplikasi barang kirimannya, tapi kurang lebihnya sudah bisa diantisipasi dan sudah bisa berjalan mulai dari tanggal 12 kemarin ya. Ini mumpung masih minggu-minggu pertama, kami di Pak Ambang juga menyampaikan bahwa harus segera disosialisasikan agar semuanya berjalan dengan lancar. Itu aja Mbak Nanda, kurang lebihnya pembukaan dari saya. Untuk teknisnya silakan monggo dari nanti ada narasumber dari Pak Wahyu Anggara, terus mungkin diskusi lebih lanjut. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak Bapak Yogi atas sambutan hangat yang telah berkenan untuk Bapak sampaikan. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah kita mendengarkan kata sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Yogi, bersama kita akan memasuki pemaparan materi dari Kepala Seksi Klasifikasi 2, Direktorat Teknis Kepabeanan. Kepada yang kami hormati Bapak Wahyu Anggara, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Yogi, Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 2. Yang terhormat Bapak Ibu jajaran KPU Batam, dan yang terhormat Bapak Ibu sekalian peserta sosialisasi PMK 142. Pertama-tama kami mengaturkan permohonan maaf dari Bapak Direktur karena beliau ada penugasan lain Pak Ibu sehingga tidak dapat menghadiri acara sosialisasi ini dan menugaskan kami untuk mewakilinya. Untuk menghemat waktu mungkin kita mulai saja. Mohon bantuan Mbak Ove untuk share screen. Oke, terima kasih. Ya, lanjut Mbak Ovi. Ya, ini outline-nya yang kami sampaikan. Jadi sama seperti yang disampaikan Pak Yogi tadi dalam pengantar, bahwa ini BMTP ini adalah produk bersama Bapak Ibu sekalian dari banyak kementerian dan lembaga yang melakukan proses
kajian dan proses diskusi yang sangat panjang nanti akan kami sampaikan dalam pemaparan kami, dan inilah ya hasilnya adalah PMK 142. Lanjut Mbak Ove. Ya, ini kami ceritakan sedikit terkait visi misi. Jadi memang ada pergeseran nih Bapak Ibu sekalian terkait visi misi DJBC saat ini. Dari awalnya menjadi administrasi kepabeanan dan cukai dengan standar internasional, saat ini visi kami adalah menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia. Nah, ini ada perubahan misi juga, perubahan urutan dari misi ini mencerminkan perubahan menuju peran fasilitasi perdagangan dan industri. Jadi saat ini goal utama kami bukan mengamankan hak keuangan negara, tapi memfasilitasi perdagangan industri. Dan penyesuaian dalam kata-kata dimaksud untuk menjamin kekhususan dan menghindari tumpang tindih antara yang dicakup di JBC dengan instansi lain. Lanjut, Mbak Ovi. Ya, ini tugas dan fungsi di JBC. Kami saat ini menjaga keseimbangan Bapak Ibu sekalian antara custom facilitation dengan custom control, itu dengan menggunakan risk management. Lanjut, saya rasa lanjut saja. Ya, pengenaan BMTP pakaian dan aksesori pakaian. Lanjut. Ya, ini yang kami sampaikan di awal tadi, Bapak Ibu sekalian, bahwa proses penetapan BMTP ini sangat panjang, yaitu diawali dengan API selaku petisioner itu mengajukan permohonan penyelidikan ke KPPI tanggal 9 September 2020. Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2020 KPPI Komisi Pengamanan Perdagangan Indonesia ini melakukan dua hal. Yang pertama mengumumkan dimulainya penyelidikan oleh KPPI, yang kedua KPPI melakukan notifikasi kepada Komite on Safeguard di WTO. Setelah itu, pada tanggal 20 November 2020, KPPI menyelenggarakan public hearing, yaitu mendengarkan masukan dari berbagai pihak, pemangku kepentingan, dan seterusnya. Selanjutnya, pada tanggal 11 Februari sampai 18 Mei 2021, ini banyak rangkaian kegiatan Apakah suara saya terdengar jelas? Mana? 3 jari dulu. Siap terdengar dengan sangat jelas, Bapak? Oke, siap. Ya. Oke, mohon maaf saya lanjutkan. Jadi KPPI setelah selesai melakukan penyelidikan menyerahkan rekomendasi hasil penyelidikan kepada Menteri Perdagangan. Selanjutnya, Menteri Perdagangan meminta pertimbangan pengenaan BMTP tersebut kepada tim PKN, tim Pertimbangan Kepentingan Nasional. Nah, tim Pertimbangan Kepentingan Nasional ini terdiri dari berbagai kementerian lembaga yang terkait, Bapak Ibu sekalian. Ada dari unsur Kemendak, yaitu BP3, ada dari Kemenprin, ini ada juga dari Kemenq juga diwakili oleh BKF, Badan Kebijakan Fiskal, dan Bea Cukai. Di Bea Cukai juga ada Direktorat Teknis, ada Direktorat Fial, ada Direktorat Fasilitas. Dan tentunya karena pengaturan BMTP memang sangat kompleks dan melibatkan banyak direktorat di JBC sendiri. Selanjutnya ada dari Bappenas juga, dan ada dari KPPU yang persaingan usaha ya. Itu dalam rapat tim PKN itu benar-benar digodok, didiskusikan pro konsnya terkait pengenaan BMTP tersebut. Selanjutnya setelah mendapat pertimbangan dari tim PKN, Menteri Perdagangan menerbitkan surat keputusan Menteri Perdagangan terkait pengenaan BMTP. Memang seperti itu yang diisyaratkan dalam pengaturan di PP 34. Nah, selanjutnya pada tanggal 31 Mei sampai dengan 31 Agustus 2021, setelah Menteri Keuangan menerima keputusan dari Menteri Perdagangan terkait pengenaan BMTP, diadakan rapat tim tarif. Nah, ini di sini digodok terkait usulan penetapan PMK-nya. Selanjutnya, pada tanggal 10 September 2021, dilakukan rapat harmonisasi RPMK BMTP di Kemenkumham, Bapak Ibu sekalian.
Selanjutnya ini ada proses baru bahwa setelah diharmonisasi di Kemenkumham, untuk PMK-PMK yang lintas kementerian perlu mendapat persetujuan dari Setkap. Nah, setelah mendapat persetujuan dari Setkap, baru proses pengundangan diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2021 dan berlaku mulai tanggal 12 November 2021. Lanjut. Nah, ini dasar hukumnya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 10 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006. Ada di pasal 23 Bapak Ibu sekalian terkait BNTP. Selanjutnya, peraturan pemerintah yang mengatur adalah PP 34 tahun 2011 tentang tindakan anti dumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan. Nah, itu kronologis yang tadi kami paparkan sebetulnya ada kronologis dari urut-urutan sebagaimana tertuang dalam PP tersebut. Selanjutnya PMK-nya adalah PMK 142 tahun 2021 tentang pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk pakaian dan aksesori pakaian. Lanjut. Ya, ini tadi sudah disampaikan Pak Yogi di awal bahwa berlaku mulai 12 November 2021. Jadi saat ini sudah berlaku ya Bapak Ibu sekalian. Pengenaan BMTP produk pakaian dan aksesori pakaian selama 3 tahun. Selanjutnya pengenaan BMTP terhadap impor produk pakaian dan aksesori pakaian yang termasuk dalam 134 pos tarif. Ini terbagi dalam 7 segmen sebetulnya pada saat penyelidikan di KPPI. Lanjut, bahwa BMTP produk pakaian dan aksesori pakaian dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk pakaian dan aksesori pakaian segmen headwear dan neckwear. Ada 8 pos tarif Bapak Ibu sekalian yang diproduksi dari 122 negara yang tercantum dalam lampiran. Jadi 122 negara ini adalah negara berkembang yang pangsa impornya kurang dari 3% atau total pangsa impor kurang dari 9% begitu kalau di PP 34. Nah, ini yang perlu dicermati Bapak Ibu sekalian bahwa khusus untuk BMTP pakaian ini pengecualiannya hanya tidak semua pos tarif Bapak Ibu sekalian. Biasanya kalau BMTP pengecualian atas negara-negara yang dikecualikan itu semua pos tarif yang diatur di PMK. Tapi khusus untuk BMTP pakaian ini hanya diatur untuk 8 pos tarif segmen headwear dan neckwear. Jadi misalnya baju diimpor dari negara manapun itu dikenakan BMTP. Tapi kalau shawl, scarf diimpor dari Malaysia, nah itu kita perlu buktikan dengan COO apakah benar diproduksi di Malaysia atau di negara lain. Nah, ini penting, ini kata-kata diproduksi ini Bapak Ibu sekalian, bahwa yang dikecualikan adalah importasi segmen headwear dan neckwear yang diproduksi dari 122 negara yang dikecualikan yang terdapat dalam lampiran PMK ini. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian 8 pos tarif dari headwear dan neckwear yang dikecualikan. Yang pertama adalah 2 pos tarif dari Subpos 611710. Itu barangnya adalah shawl, scarf, muffler, mantila, veil, dan sejenisnya yang prosesnya dengan konstruksinya rajutan atau kaitan. Ini dari semua bahan Bapak Ibu sekalian. Bahan apapun, mau kapas, mau wool, mau sutra. Kalau dia konstruksi kainnya rajutan kaitan, barangnya berupa shawl, scarf, muffler, mantila, veil, dan sejenisnya, itu termasuk dalam ruang lingkup segmen headwear dan neckwear yang dikecualikan ini. Selanjutnya, untuk yang dari bab 62 di 6214, barangnya sama Bapak Ibu sekalian, yaitu shawl, scarf, muffler, mantila, veil, dan sejenisnya. Tapi konstruksinya ini yang selain rajutan atau kaitan. Dan bahannya juga selain wool dan sutra. Begitu Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Ya, ini pengaturan di pasal 5 ayat 1 Bapak Ibu sekalian. Jadi besaran bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap barang impor pakaian dan aksesori pakaian yang
Yang pertama A, dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapatkan nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean. Dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean. Nah, maksud kalimat ini adalah untuk menegaskan bahwa cut off-nya itu berdasarkan nopen Bapak Ibu sekalian untuk PIB dan yang lainnya yang menggunakan nopen Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan BC11. Cut off-nya adalah berdasarkan nopen. Atau B, tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean. Dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean. Nah, ini mungkin terkait untuk barang penumpang, untuk barang kiriman dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Ya, ini pasal 5 ayat 2. Terhadap pemasukan dan atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemasukan dan atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat atau KIK. Nah, terkait ini sebetulnya biasanya Bapak Ibu sekalian kalau sosialisasi BMTP ini ada rekan kami dari Ditfas, tapi kebetulan saat ini rekan-rekan dari Ditfas sedang berhalangan untuk menghadiri sosialisasi ini. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan terkait implementasi dari pasal 5 ayat 2, mohon izin mungkin dari timnya Pak Yogi bisa membantu menjawab, Pak, mohon izin. Ya, lanjut Mbak Ovi. Ya, lanjut. Ini perhitungan pungutan negara. Ya, perhitungan pungutan negara, jadi biaya masuk tindakan pengamanan ini merupakan tambahan dari biaya masuk umum. Jadi MFN ditambah dengan BMTP. Dan tambahan juga untuk biaya masuk preferensi atau biaya masuk berdasarkan skema perjanjian perdagangan internasional. Tarifnya bisa berdasarkan tarif ad valorem atau spesifik, tapi terkait BMTP pakaian ini menggunakan tarif spesifik Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk nilai impor, untuk perhitungan pajak dalam rangka impor dihitung sebagai berikut. Jadi nilai impor sama dengan nilai pabean, ditambah biaya masuk, ditambah BMTP, ditambah tagihan cukai jika ada, tapi dalam hal BMTP pakaian ini tidak ada. Nah, itulah nilai impor. Jadi penjumlahan dari nilai pabean ditambah biaya masuk dan biaya masuk tambahannya. Sedangkan pajaknya, pajak dalam rangka impor, yaitu PPN, PPH, PPNBM jika ada, itu adalah persentase dari pajak dalam rangka impor dikalikan dengan nilai impornya. Lanjut, Mbak Ovi. Nah, ini simulasinya Bapak Ibu sekalian, misalnya ada importasi ini, pos tarif 6105, 1000 ini kemeja rajutan ya dari atau kaitan dari cotton ya. Misalnya nilai shift-nya adalah 100 juta, tarif biaya masuknya adalah 25%, tarif MFN tidak menggunakan fasilitas perdagangan internasional FTA. Sedangkan jumlahnya misalnya 1000 piece, tarif biaya masuk spesifiknya misalnya ini 36.360 per piece. Pajaknya PPN 10, PPH 2,5%. Jadi cara menghitungnya biaya masuk MMN sama dengan 25% dikali nilai shift-nya 100 juta sama dengan 25 juta. BMTP-nya sama dengan 36.360 rupiah per piece kali 1000 piece sama dengan 36.360.000 rupiah. Nilai impornya kita jumlahkan antara nilai pabean plus biaya masuk tambahan sama dengan total 161.360.000 rupiah. Sedangkan PPN-nya adalah 10% dari nilai impor, hasilnya adalah 16.136.000 rupiah. PPH-nya 22,5% dari nilai impor, hasilnya adalah 4.034.000 rupiah. Lanjut. Sudah habis. Ya, mungkin ada tambahan informasi, mohon izin, terkait penggunaan satuan wajib Bapak Ibu sekalian, bahwa saat ini sudah terbit KMK 29 tahun 2021 terkait penggunaan satuan wajib produk TPT. Nah, di situ untuk
produk garment, HSHS di garment sudah diatur satuan wajibnya menggunakan PIS, Bapak Ibu sekalian. Jadi penggunaan PIS untuk pengajuan PIB wajib. Jadi apabila dalam PIB tidak menggunakan satuan PIS maka akan terreject. Mungkin demikian, atau kalau saya rasa kalau di sini PJT ya, jadi mungkin banyak bukan menggunakan PIB saya rasa. Mungkin itu informasi tambahan dari kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Wahyu atas materi yang telah berkenan untuk Bapak sampaikan kepada kami semua. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, karena tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi, tentunya kami sudah menyediakan video persembahan ya. Karena tadi materi Bapak Wahyu sangat luar biasa nih. Mungkin kita bisa merefresh kembali pandangan kita serta pikiran kita melalui video persembahan berikut ini. Selamat menyaksikan. Sebuah citra diri, saling mengenal menjadi satu tali, satu sama lain berbeda filosofi, tapi ada kesamaan visi dan misi, berbakti untuk negeri. Sekarang persepsi berbentur emosi, itulah makna hidup tuh saling memahami, satu sama lain mempunyai ambisi, tapi demi satu tujuan, yaitu bea cukai sinergi. Satu, berdiri satu, tegakkan hatimu untuk arungi laut biru. Satu, kita saling menyatu demi transformasi untuk bea cukai maju. Satu sama lain mempunyai ambisi, tapi demi satu tujuan, yaitu bea cukai sinergi. Satu, berdiri satu, tegakkan hatimu untuk arungi laut biru. Satu, kita saling menyatu demi transformasi untuk bea cukai maju. Satu, berdiri satu, tegakkan hatimu untuk arungi laut biru. Satu, kita saling menyatu demi transformasi untuk bea cukai maju. Berdiri satu, tegakkan hatimu untuk arungi laut biru. Satu, kita saling menyatu menamping masa, kumpulkan rasa, bea cukai untuk Indonesia.
Baiklah Bapak dan Ibu, karena tampaknya sudah segar kembali, untuk itu kami silakan kepada seluruh hadirin nih, agar dapat menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber kita pada hari ini. Baiklah, kami silakan bagi Bapak dan Ibu yang mungkin terkendala koneksi maupun terkendala teknis, untuk dapat menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat, untuk kemudian kami bantu bacakan. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, kami silakan untuk dapat mengaktifkan kameranya serta juga mikrofonnya. Silakan Bapak dan Ibu. Saya yakin materi dari Bapak Wahyu ini sangat luar biasa nih, sampai-sampai mungkin tidak ada pertanyaan saking jelasnya ya Bapak Ibu ya. Izin Mbak Nanda mungkin menambahkan sedikit. Silakan Bapak Nanang. Menambahkan sedikit, tadi kan Pak Wahyu Anggara menyampaikan ya di salah satu pasal di PMK 142 bahwa terkait pelaksanaan di kawasan bebas, KEK, atau TPB kalau nggak salah, yang mengacu ke ketentuan terkait dengan KEK, FTZ, atau TPB. Nah, ini saya menambahkan terkait hal tersebut, sebenarnya memang sedikit ada perbedaan ya terkait dengan pelaksanaan PMK ini di FTZ dibandingkan dengan daerah yang lain. Yang pertama yaitu terkait dengan timing pengenaannya, tentunya karena di sini FTZ, jadi pemasukan dari luar negeri waktu masuk ke FTZ tetap dibebaskan. Jadi pengenaannya adalah saat keluar dari FTZ ke tempat lain, ke TLDDP. Itu yang pertama yang membedakan. Kemudian yang kedua, tadi Pak Wahyu Anggara juga menyampaikan simulasi perhitungan tadi ya. Perhitungan BMTP, biaya masuk, kemudian biaya masuk tindakan pengamanan dan sampai dengan PPN PPH. Itu dapat kami sampaikan juga terkait dengan perhitungan pajak, memang diatur secara khusus ya, sedikit berbeda karena di ketentuan di FTZ PMK 34 tahun 2021 memang sudah diatur bahwa terkait dengan barang kiriman yang dikeluarkan dari FTZ ke TLDDP, nilai pabean adalah harga jual ya, harga jual barang kiriman tersebut dari FTZ ke TLDDP. Itu satu. Kemudian yang kedua terkait dengan PPN-nya adalah tarif PPN dikalikan dengan harga jual atau harga wajar. Itu juga diatur secara spesifik di PMK 34 tahun 2021. Mungkin itu sedikit yang membedakan ketentuan pelaksanaan PMK 142 ini antara di FTZ dengan di tempat lain. Mungkin itu Mbak Nanda tambahan sedikit dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Nanang atas materi tambahan yang telah diberikan. Baik, silakan Bapak dan Ibu bagi yang ingin bertanya, kami silakan untuk dapat mengaktifkan kamera serta mikrofonnya. Dan bagi Bapak dan Ibu yang memiliki kendala teknis, untuk dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar untuk kemudian kami bantu bacakan. Minimal mungkin setiap peserta ini 3 pertanyaan ya, biar rame nih sesi diskusi kita pada hari ini. Silakan Bapak dan Ibu untuk dapat mengaktifkan fitur raise hand-nya juga mungkin ya, biar kelihatan siapa yang kira-kira sudah mengaktifkan mikrofonnya serta kameranya untuk dapat menyampaikan pertanyaannya pada hari ini. Halo, sore Kak. Selamat sore. Sore. Perkenalkan saya Ufa dari Cepat Batam nih. Mau menanyakan terkait yang simulasi perhitungan tadi, itu kan disebutkan nilai PP. Halo, selamat siang Kak. Dengan Kak Ufa masih bergabung bersama kami? Oke, baiklah Bapak, mohon maaf karena tampaknya pertanyaannya terputuskan, ada kendala koneksi ya. Mungkin saya izin bacakan pertanyaan melalui kolom chat. Dari Avaku,
Mohon maaf, apakah kalau beli baju lokal kami kirim biasa ke sahabat atau teman di Jawa juga terkena BMTP ini? Terima kasih. Izin menjawab, Mbak Nanda, ya mungkin langsung aja ya interaktif ya, mungkin ditambahkan ke yang lain bahwa memang prinsipnya adalah defaultnya kena ya, karena begitu barang-barang yang di Batam sejatinya itu adalah barang-barang dari luar negeri, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya ya, baik itu misalnya pemasukan dari lokal atau misalnya dari Jakarta, nah itu memang yang dapat dikecualikan. Itu jadi defaultnya memang dikenakan biaya masuk dan biaya masuk tambahan dari atas pengeluaran dari FTZ ke TLDDP. Kecuali itu tadi, misalnya ada dokumen pemasukan dari Jakarta misalnya ya, waktu ke Batam dulu gitu ya. Namun misalnya barang tersebut katakanlah dibawa menggunakan katakanlah melalui mekanisme barang penumpang, tentunya mendapatkan pembebasan sesuai dengan ketentuan barang penumpang. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di bandara kemudian di kopernya ada baju, ya tentunya tidak dipungut BMTP karena itu memang diatur sesuai ketentuan. Atas barang bawaan penumpang itu mendapatkan pembebasan biaya masuk sampai dengan jumlah tertentu. Itu mungkin, atau dari Bapak-Bapak yang lain kira-kira menambahkan. Halo, selamat siang Pak Nana. Saya Dion, cek. Halo. Oke, saya mau tanya, saya mau menyimpulkan berarti dengan adanya yang pengenaan BMTP ini dari biaya masuknya berarti ada biaya masuk tambahan itu ya Pak ya. Sedangkan dari sisi PPN-nya nggak ada perubahan itu ya Pak ya. Hanya 2,5 tadi ya Pak ya. Ya. Mohon izin Pak Nanang. Iya betul Pak. Untuk yang tadi karena PPN di PMK yang di FTZ memang mengatur bahwa PPN dihitung berdasarkan harga jual ya, harga jual atau harga wajar. Jadi memang pernah kami diskusikan dengan Ditfas waktu itu ya, dasar pengenaan adalah harga jual. 10% ya Pak ya, PPN ya, bukan 2,5 ya. Mungkin Pak Wahyu Anggara menambahkan Pak, izin Pak. Ya betul Pak, jadi PPN itu 10% untuk produk kain ya, PPH ya. Jadi PPH 2,5%. Saya kurang kopi kalau misalnya barang kiriman CN itu mungkin lebih detailnya nanti dari Pak Nanang ya menyampaikannya. Yang pasti itu tambahan dari biaya masuk. Jadi biaya masuk BMTP merupakan tambahan dari biaya masuk entah itu MFN ataupun biaya masuk FTE. Demikian Pak Nanang, terima kasih. Oh iya, izin menambahkan Pak terkait PPH tadi yang saya sampaikan terkait PPN ya. Terkait PPH ditambahkan Pak Dian ya, jadi memang PPH ini kan baik di TLDDP di kota di daerah lain maupun di FTZ, perhitungannya adalah dari nilai pabean ditambahkan biaya masuk, di mana biaya masuk ini termasuk di dalamnya adalah biaya masuk secara umum atau biaya masuk tambahan ya. Nah karena barang kiriman ini tekstil ini termasuk yang dikenakan PPH ya nanti PPH-nya ngikut sesuai dengan tarifnya ya, kan PPH macam-macam itu. Ada yang 7,5, ada yang sampai 10. Nah, itu nanti perhitungannya memang ditambahkan baik itu biaya masuk dan BMTP-nya gitu, ditambahkan baru dikalikan dengan tarif PPH-nya. Oke Pak, intinya PPH dan PPN-nya tidak ada perubahan tarif, tetapi karena besaran biaya masuknya ada tetap penambahan BMTP, itu akan cenderung lebih besar gitu ya Pak ya. Gitu aja. Iya, untuk PPH-nya mungkin lebih besar ya nanti ya. Oke, noted Pak, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Dian atas pertanyaan yang telah disampaikan. Mohon izin Pak, saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya melalui kolom komentar atas nama Ibu Melina Deli. Perkenalkan saya Melina, UKM Batam. Berarti kalau begitu kirim-kirim dari Batam ke luar negeri tidak dikenakan BMTP ini ya Pak? Hanya kirim-kirim dari Batam keluar kota saja yang kena begitu ya? Silakan Bapak.
Mbak Nanda nggak bisa jawab ini. Mungkin karena ada narasumbernya, silakan dari Bapak aja mungkin ya. Iya tentunya ini untuk yang masuk ke TLDDP ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ekspor ya tentunya tidak dikenakan pajak apapun kecuali misalnya atas barang tersebut suatu saat memang dikenakan biaya keluar, misalnya untuk saat ini CPO gitu ya, CPO dan produk turunannya ya. Itu baru dikenakan pajak untuk ekspor. Tapi selain produk-produk yang dikenakan biaya keluar, tentunya untuk ekspornya tidak ada pajak apapun, terlebih biaya masuk tindakan pengamanan ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Nanang. Selanjutnya mohon izin apakah materi bisa di-share? Baiklah nanti Bapak dan Ibu bisa mengakses tautan serbaguna yang telah dibagikan oleh panitia ya melalui kolom chat. Di situ ada menu pengisian, termasuk salah satunya adalah materi yang bisa Bapak dan Ibu unduh mengenai materi kita pada hari ini. Baiklah untuk pertanyaan selanjutnya, saya Rudi dari JNE. Yang saya ingin tanyakan bagaimana perlakuan pakaian yang diproduksi di Indonesia selain Batam jika ingin dikirim dari Batam. Apakah tetap dikenakan BM, PPN, PPH, dan BMTP? Misal baju, specs. Terima kasih Bapak. Menyampaikan ya, jadi intinya barang yang dikenakan biaya masuk maupun biaya masuk tindakan pengamanan adalah barang-barang asal impor. Karena ini kan biaya masuk itu kan tentunya atas barang impor ya. Namun demikian, balik lagi ke prinsip tadi, misalnya barang tersebut tidak diketahui asal usulnya, itu diperlakukan sebagai barang impor. Memang di aturan sudah menyebut seperti itu. Jadi defaultnya memang seperti itu, kecuali ada dokumen atau misalnya dokumen pemasukan atau dokumen-dokumen yang lain yang menyatakan bahwa barang tersebut asal lokal, asal Jakarta. Tapi bukan asal Batam ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya, karena asal Batam itu kan Batam masih diperlakukan secara fiskal, itu memang masih diperlakukan seolah-olah seperti luar negeri secara fiskal saja ya. Jadi memang karena di Batam masih dibebaskan pajaknya, jadi waktu keluar Batam barulah dipungut pajaknya gitu. Misalnya ada pembelian di Jakarta, kemudian ada pengirimannya dari Jakarta ke Batam, tentunya saat keluar lagi tidak dipungut biaya masuk seperti itu. Mungkin itu ya, tapi memang case-case kayak gitu pasti akan sangat banyak ya. Kita tidak bisa mengeneralisir bahwa yang semua itu harus kena. Tapi tentunya kita harus lihat memang apakah dapat dibuktikan barang tersebut adalah barang asal lokal atau asal impor atau tidak diketahui asal usulnya. Itu Mbak Nanda mungkin ya. Siap Bapak, terima kasih banyak. Selanjutnya ada pertanyaan yang sangat luar biasa nih Pak. Pertanyaan tampaknya beranak ya. Ada 4 pertanyaan sekaligus dari LPBTH. Mengenai barang personal effect, apa ada kebijakan terkait yang pertama kiriman keluarga, misal yang tercatat dalam satu kartu keluarga. Yang kedua, kiriman pribadi keperluan dinas seperti seragam dan sebagainya. Untuk pertanyaan kedua Bapak, mengenai barang yang pengadaannya dari toko-toko resmi seperti Matahari, Ramayana yang bisa dibuktikan dengan resi pembelian yang sesuai, apakah ada kebijakan juga? Untuk pertanyaan ketiga, jika barang kiriman tersebut isinya beragam dengan pengenaan BMTP yang berbeda-beda, bagaimana mekanisme uploadnya? Dan pertanyaan terakhir, untuk barang kena BMTP hasil produksi IKM Batam, bagaimana aturan dan pengenaannya? Silakan Pak Nanang, ini terkait Batam nih. Monggo. Ini banyak ini ya. Iya. Nanti kalau ada hadiah payung nggak Mbak Nanda itu? Bisa Bapak, kebetulan lagi musim hujan ya Pak ya. Tadi ya ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya mengulang ya, kalau misalnya barangnya itu asal lokal, misalnya dari Matahari atau apa, sebenarnya kita harus melihat secara case by case ya, apakah misalnya untuk yang nomor 2 tadi ya, apakah memang ada bukti pembelian dari intinya apakah barang tersebut diyakini adalah barang lokal itu maksudnya lokal Indonesia ya.
atau barang impor gitu. Dalam hal memang barang-barang itu misalnya berdasarkan pemeriksaan fisik itu adalah barang asal atau diproduksi di TLDDP, memang di ketentuan di PMK FTZ memungkinkan bahwa atas barang tersebut diperlakukan ya barang lokal, bukan merupakan barang impor. Namun memang harus kuat dasar hukumnya karena atau dasar pengenaannya atau dasar treatmentnya seperti itu, karena defaultnya memang barang jika tidak diketahui asal usulnya dikenakan biaya masuk, termasuk biaya masuk tindakan pengamanan ini ya. Itu. Kemudian untuk yang nomor 1 sebenarnya ini saya justru pengen cerita ini di awal-awal pemberlakuan PMK 199 itu ada pegawai bea cukai ngirim seragam bea cukai dikenakan biaya masuk. Ada ini dari sini ya, itu ngirim seragam ke salah satu pejabat yang kebetulan sudah mutasi, dikirim juga dikenakan. Jadi memang treatment pengenaan biaya masuk ini, termasuk biaya masuk tindakan pengamanan ini adalah equal untuk semuanya ya. Jadi kita tidak bisa membeda-bedakan apakah ini ngirim untuk teman atau ngirim untuk saudara atau ngirim untuk keluarga atau ngirim untuk jualan. Memang semuanya harus equal gitu, karena begitu ada pembeda yaitu merupakan salah satu celah nanti yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu gitu ya. Itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 3 apa ya? Nah ini yang nomor 3 ini minta tolong ya teman-teman ya, mungkin nanti untuk mempermudah ya, kalau misalnya kebetulan HS code-nya itu berbeda-beda ya sebaiknya submitnya juga di beberapa seri barang yang berbeda gitu. Kecuali misalnya nanti sebenarnya petugas di lapangan pasti bisa ya membedakan, mengedit sendiri. Misalnya oh ini harusnya HS-nya sekian tapi kemudian diedit oleh petugas bea cukai di TPS diubah HS-nya sesuai dengan yang real sebenarnya. Maka itu kan pasti akan lebih makan waktu ya, take time ya. Akan lebih cepat kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengetahui oh ini biaya masuknya BMTP-nya berbeda-beda sesuai pos tarifnya, karena pos tarifnya kan ada banyak tadi ya 100 lebih ya. Itu ada baiknya memang pada saat submit CN-nya juga sudah dipisahkan seperti itu. Kemudian nomor 4 coba nanti kami akan diskusikan terlebih dahulu ya dengan kantor pusat ya. Terkait dengan 4 mungkin izin kami juga belum ini, cuma memang defaultnya adalah dikenakan ya. Cuma terkait dengan khusus IKM nanti coba akan kami konsultasikan lebih lanjut ke kantor pusat dalam waktu dekat ini. Baik, Mbak Nanda. Baik, kita akan kira-kira berapa pertanyaan lagi nih Pak? Monggo aja. Oke, kita tuntaskan yang di kolom chat ya Pak ya. Siap. Selanjutnya ada pertanyaan melalui direct message. Mbak, saya mau bertanya kalau kasusnya misalkan kami masukkan barang pakaian dari TLDDP, pelaporan menggunakan PPFTZ 03 untuk dijual di Batam. Setelah itu kami retur kembali ke TLDDP menggunakan 01. Seperti apa penerapan BMTP-nya? Terima kasih Pak. Untuk yang seperti itu berarti ini ya, memang sudah ada dokumen yang membuktikan bahwa barang tersebut adalah asal lokal. Jadi waktu keluar dari FTZ ke TLDDP tidak dikenakan biaya masuk maupun biaya masuk tambahan lainnya. Jadi pada saat keluar nanti akan dikenakan PPN 10% dikalikan dengan harga barang itu. Jadi tidak dikenakan biaya masuk maupun biaya masuk BMTP ya. Baik Bapak. Selanjutnya pertanyaan ya. Langsung saya baca di sini aja ya, langsung ya. Oh siap, silakan Bapak. Tadi yang lanjut terkait dengan PPh tadi di info 2,5% ini saya koreksi ya, PPh sesuai dengan tarifnya ya, karena PPh macam-macam ya. Untuk produk tekstil kan memang dikenakan PPh sesuai dengan tarif masing-masing. Mungkin untuk pastinya nanti bisa lihat dicek di websitenya INSW ya, intr.insw. Kemudian yang tadi yang Bu Melina sebenarnya sudah dijawab ya. Kemudian terkait yang tadi di Tokopedia, tadi balik lagi ke defaultnya tadi ya, memang defaultnya adalah barang yang ada di FTZ adalah merupakan barang impor, jadi dikenakan biaya masuk dan biaya masuk
BMTP dalam hal ini ya, kecuali memang ada dokumen atau bukti lain yang menunjukkan bahwa barang tersebut adalah asal lokal. Kemudian ada yang pertanyaan dari Mas Pak Ahmad Didar ya dari JNE. Pasal 1 tabel ada 1 sampai 3 itu maksudnya apa ya? Ini maksudnya tarif BMTP ini akan berubah mulai dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Begitu ya Pak Wahyu ya? Kalau mohon koreksi Pak kalau ada yang salah Pak. Jadi betul sekali, tahun pertama Pak. Jadi sekian gitu ya Pak Wahyu ya? Ya. Oke. Jadi di PMK 142 memang ada 3 tarif berdasarkan tahunnya. Tahun pertama berlaku mulai 12 November 2021 sampai dengan 11 November 2022 gitu ya. Jadi kalau tahun kedua berarti dari 12 November 2022 sampai 11 November 2023. Seperti itu. Berlaku selama 3 tahun, Pak. Demikian. Jadi ada tiga tarif ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ya. Siap. Oke, kemudian terakhir ya, yang paling bawah ini banyak sekali customer yang komplain ketika mereka mau kirim pakaian pribadi, mereka harus bayar pajak impor. Nah, memang ini lika-liku penerapan di lapangan ya Bapak Ibu ya, mohon bantuan Bapak Ibu untuk menjelaskan juga ya ke masyarakat ya. Karena itu tadi mungkin di awal tahun 2020 kami juga ini bahkan ngirim baju seragam kami pun dari Batam ke hotel itu juga dikenakan sebenarnya. Jadi memang seperti itulah aturannya. Begitu aturan itu katakanlah kita tidak lakukan dengan dalih misalnya itu berkirim atas nama pribadi atau untuk keluarga. Nah, pastinya kan ada kekhawatiran hal tersebut akan ditumpangi oleh oknum ya. Memang pembebasan itu ada Bapak Ibu, tapi sesuai dengan aturannya. Misalnya barang penumpang ya memang dibebaskan. Jadi kalau misalnya kita lewat barang penumpang, ya kita bawa pakaian yang 1 koper ya memang masih dibebaskan sesuai aturannya. Tapi begitu lewat barang kiriman, dia berlaku aturan barang kiriman. Jadi beda, dasar aturannya sudah beralih dari awalnya. Barang penumpang yang diberikan pembebasan sampai dengan jumlah tertentu, kemudian beralih ke dasar hukum terkait dengan barang kiriman gitu. Itu ya dari Tiki ya. Saya kembalikan ke Mbak Nanda, silakan Mbak Nanda. Oke, baiklah, terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu serta narasumber kita pada hari ini, Bapak Wahyu dan Bapak Nanang, atas sesi diskusi yang tentunya sangat berjalan dengan baik dan kondusif. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, demi meningkatkan kualitas acara-acara yang dimiliki oleh Bea Cukai Batam, tentunya kami membutuhkan saran serta penilaian yang membangun dari hadirin melalui link atau tautan yang telah dibagikan oleh panitia. Linknya masih sama, hailing.me/beacukaibatam. Dan kami mohon kepada Bapak dan Ibu agar dapat berkenan mengisi kuesioner dan pretest melalui tautan tersebut. Mohon maaf, maksud kami mengisi kuesioner dan juga post-test melalui tautan yang telah kami sediakan melalui link tersebut. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, sembari kita menunggu Bapak dan Ibu mengisi tautan kuesioner serta post-test yang telah disediakan melalui tautan serbaguna yang dibagikan oleh panitia. Untuk itu kami juga sudah menyediakan video persembahan berikut ini. Selamat menyaksikan.
gadis jelita berdandan cantik, menari lincah diiringi akustik. Mari kita tata logistik agar Indonesia semakin baik. Masa lalu banyak pintu harus dituju. Buang waktu, buang uang tapi layanan lambat. Logistik berhambat. Masa depan kini ada dalam genggaman kemudahan, ada dalam satu kecapan mata, berani berubah. Sulit itu masa lalu, rumit sudah tutup buku. Tak perlu ini itu, tinggal klik satu pintu. Kemurahan tak perlu menunggu. Batam Logistik Ekosistem, bersama menuju cahaya yang terang di masa depanmu. Batam Logistik Ekosistem, bersama melukis harapan dengan bea cukai makin baik. Yo, now the new day is breaking. Spread the sun's like shimmering and we will never stop innovating. Batam Logistik Ecosystem will be shining. Sulit itu masa lalu, rumit sudah tutup buku. Tak perlu ini itu, tinggal klik satu pintu. Kemurahan tak perlu menunggu. Batam Logistik Ekosistem, bersama menuju cahaya yang terang di masa depanmu. Batam Logistik Ekosistem, bersama melukis harapan dengan bea cukai makin baik. Bea cukai Makin baik, bea cukai makin baik. Baiklah Bapak dan Ibu, waktu pengisian telah habis dan kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak dan Ibu, termasuk saran dan masukan yang telah diberikan melalui pengisian kuesionernya. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait kepabeanan dan cukai, Bapak dan Ibu bisa mengikuti akun media sosial Bea Cukai Batam. Berikut ini akan ditampilkan oleh operator kami, karena akan ada banyak sekali konten-konten termasuk informasinya yang dikemas dengan cara yang menarik ya Bapak Ibu. Silakan mungkin Bapak Ibu bisa langsung dibuka gadgetnya untuk dapat di-follow akun media sosial kami berikut ini. Nah, Bapak dan Ibu, bagi Bapak Ibu mungkin yang masih belum puas ya dengan sesi diskusi pada hari ini, bisa langsung disampaikan pertanyaannya melalui akun media sosial kami tentunya ya. Di situ tentunya akan ada banyak sekali peraturan serta informasi mengenai peraturan-peraturan terbaru yang bisa Bapak dan Ibu akses setelah mengikuti akun media sosial kami tentunya. Selanjutnya kami juga izin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk tidak lupa mengisi presensinya dan juga sudah dapat mengunduh materinya nanti ya melalui link yang sudah kami bagikan oleh panitia melalui kolom chat dan tentunya melalui layar Bapak dan Ibu sekalian. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah keseluruhan rangkaian acara sosialisasi PMK nomor 142 tahun 2021 tentang pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk pakaian dan aksesori pakaian. Kami seluruh panitia mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Karena tadi acaranya kita buka dengan pantun, maka izinkanlah saya untuk kembali menutup acaranya dengan pantun. Sore hari main ke Pulau Sambu, malamnya mampir ke Batu Aji. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu, semoga sehat selalu menyertai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Wahyu Anggara beserta tim, dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Nanang serta seluruh jajaran pejabat di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam atas kesediaannya.
Terima kasih. Mohon izin Liz, Bapak Ibu sekalian. Oke, baiklah, Zoom meeting akan kami akhiri dalam 3, 2, 1.